Ketika Yesus takut, apakah Yesus berdosa? Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kalau unsurnya takutnya itu adalah takut apa gitu loh. Saya mau cross check nih yang saya dapetin nih, takutnya takut apa? Kalau takut dihukum begitu kan waktu zaman Yesus bersama dengan murid-murid juga beberapa banyak orang yang mau bunuh dia juga kan. Karena dia kan berbeda sekali pandangannya dengan orang-orang Israel pada saat itu kan, dengan orang-orang Farisi, dengan ahli Taurat berbeda sekali pandangannya, dan orang-orang ahli Taurat sama orang Farisi suka bilang blasfemi gitu kalau Yesus ngomong gitu kan, ada ya apa istilahnya begitu gitu loh. Jadi saya rasa Yesus nggak takut mati gitu loh, tapi ini takut apa, dan apakah ketakutan di saat di Taman Getsemani itu Yesus berdosa? Nah, itu yang saya mau tanyakan. Makasih, Pastor. Wah, menarik sekali nih ya pertanyaannya ya. Apakah Yesus takut itu berarti Yesus berdosa ya? Nah, ini orang baru ada yang kepikiran ya pertanyaan-pertanyaan begini nih. Sebentar ya, Matius 26 sama Markus 14 ya, Markus 14 ayat 32. Kita cek dulu ya. Nah ini ya di Markus 14 ayat 33, ia sangat takut ya, Markus 14 ayat 33. Mana nih? Very trouble and distress ya, Markus 14 ayat 33. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebentar ya. 4 ayat 18. Takut apa ya yang dimaksud ya? Fear. No, there is. Dari kata phobos ya. Dari kata phobos, fobi. Kita lihat kata phobos. Fobia bahasa Yunani ya itu ya? Ya. Ya, ini menarik sekali. Ternyata kata takut yang digunakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ya, atau phobos itu ya, itu berbeda dengan yang digunakan di dalam Markus 14 ayat 33. Yesus takut itu ya. Karena dalam Markus 14 ayat 33, Markus 14 ayat 33, Mark 14 ayat 33, klik. Ternyata he takes Peter and James and John with him and began greatly awestruck. Menggunakan kata ektambeo ya, dari kata ektambeo lebih distress ya, very distress, dari kata ektambos atau ektambeo. Ektambeo itu ektambeo and deeply distressed, ademonein
Dimona itu distress ya. Ektamia itu bergetar ya. Yang bergetar dan distress. Distress. Tertekan ya. Jadi bukan takut ya, tapi dari kata bergetar, tremble, dan distress. Saya nggak tahu kenapa LAI jadi menerjemahkannya kata takut ya. Mungkin kita pun latah ya, jadinya Yesus merasa takut begitu ya, karena LAI mengajarinya begitu ya. Iya, Ya kan? Tapi ternyata bukan dari kata takut ya. distress, Iya, stress gitu. distress sama tremble and distress itu. Tremble kan gemetar, gentar ya, takut Gentar, gitu. ya tremble, bergetar kan? Tremble. Nah, Ada orang sesuatu yang meramkan di depan berarti. orang kalau misalnya saking marahnya dia bergetar ya, atau saking tertekannya dia bergetar ya. Saking tertekan, saking marah, saking sedihnya, benar nggak? Saking terpukulnya. Nah, tapi dia beda dengan kata fobia, dengan kata fobo yang ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 yang merupakan fobi, jijik atau takut, ingin menghindari begitu ya, ketakutan ya, pokoknya takut. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia bukan menggunakan kata fobo, tapi dari kata bergetar dan distress, tertekan. Ya kan? Apakah Tuhan Yesus takut ketika disiksa, dianiaya? Saya kira enggak ya. Saya kira enggak. Tuhan Yesus tidak takut dianiaya. Apakah Tuhan Yesus takut kematiannya? Tidak juga ya. Karena ketika Yesus mati, dia tahu dia akan dibangkitkan kan, dan dia sudah ngomong bolak-balik, dibangkitkan, ya kan, pada hari Iya, ketiga kan. udah Apa? tahu itu. Iya. Apakah Yesus takut untuk pergi ke Hades? Tidak loh. Waktu Yesus mati itu pergi ke Hades di tempat iblis itu kan, tempatnya iblis ada untuk Ambil mengambil kunci ya. kunci jurang mautnya kan, untuk membebaskan orang-orang para nabi semua yang dari zaman dulu purbakala sampai dengan zaman Yesus, mereka pergi ke Hades. Lalu dibebaskan supaya bisa ke Paradeiso kan, ke Eden. Jadi apa yang membuat Yesus tertekan dan gemetar? Karena Yesus harus berpisah dari Bapaknya kan. Oh, yes. Benar nggak? Yang Betul. tertekan sekali dia berpisah dari Bapaknya. Dia di dalam kekekalan sampai kekekalan Yesus tidak berpisah dari Bapaknya. Tetapi tiba-tiba di dalam masa itu Yesus harus berpisah dengan Bapaknya, dan itu tidak pernah. Coba orang dalam kekekalan berpisah dari Bapaknya, nggak pernah berpisah, tiba-tiba dia berpisah. Maka ada rasa takut kan, dan ada rasa tertekan, gelisah gitu kan, khawatir, takut, bukan takut yang takut gimana ya, beda ya, takutnya beda. Kita Takut yang ketakutan sama orang Islam ya, takut sama setan, dia tahu didatangi sama genderuwo. Nah itu kan beda kan, takutnya sama orang takut besok mau dihukum mati. Nah tetapi Yesus tidak takut karena besok mau dihukum mati. Dia nggak punya alasan buat takut, karena dia mau dihukum mati pun dia bangkit lagi kok. Jadi karena keterpisahan itu yang belum pernah dialami oleh Yesus. Sebab bagi kita orang Kristen, kematian itu, kemarin ada seorang rabai, Manis Friedman, itu bilang, apa sih mati? Roh kan nggak bisa mati, jiwa nggak bisa mati. Jadi kita nggak pernah mati sebetulnya. Gitu kan? Nah, kita ini abadi kekal, karena jiwa kita itu kekal loh. Nah, lalu apa dong yang dimaksud? Itu tadi, karena terpisah dengan Bapaknya. Sementara kita kalau terpisah dengan Tuhan, kita santai-santai saja, malah asik kan. Anda semua kan kalau pergi ke Alexis itu kan, Yesusnya ditinggal di luar kan, nggak dibawa masuk kan. Kita santai-santai saja. Tapi bagi Yesus itu sesuatu ya, keterpisahan dengan Allah itu suatu hal yang mengerikan. Bagi kita biasa-biasa saja. Itu pendapat saya. Tapi memang tidak ada kata fobo di situ. Adanya katanya ekstamos atau tremble, bergetar dan distress, tertekan.
Mengapa tertekan? Karena dia harus menyangkal dirinya sendiri. Ya kan? Hmm. Dia bisa undang malaikat surga untuk membumi hanguskan orang musuh-musuhnya dia, tetapi dia harus diam mengalah. Itu kan paling nggak enak kan, kita dipukuli, kita dianiaya, kita ditindas, kita bisa ngelawan, tapi kita nggak Nggak ngelawan ya. nggak ngelawan, ya kan? Wah, itu harga diri itu, ya kan? Kalau kita Hmm. nggak punya apa-apa, terus kita nggak ngelawan, namanya orang pasrah. Nah, ini kita bisa loh, bisa ngelawan. Kamu hantam sekali saja, saya selentik aja, kocar kacir kan gitu kan. Hmm. Nah, jadi itu jawabannya. Nah, itu kan cobaan pertama Yesus di padang gurun kan, Matius 4 kan. Hmm. Kalau kamu anak Allah, ya jatuhkanlah dirimu. Kalau kamu anak Allah, kamu sembahlah aku, maka seluruh dunia akan diberikan kepadamu. Egonya Hmm. kan dipancing Yesus kan. Nah saat itu, aku ini anak Allah, kamu perlakukan aku dengan kurang ajar. Iya kan? Bisa kan Iya. Yesus melakukan perlawanan. Tetapi kan itu tadi, wah itu pergumulan manusia ya. Pergumulan para penguasa ketika diharuskan untuk ketika ditindas, dia bisa merendah atau dia akan melawan. Gitu ya. Dan Kalau kita rata-rata gagal ya. hmm. Rata-rata kita ngelawan ya. Saya pun apa namanya, walaupun tidak emosional, tidak kemudian menjadi kepancing, tetapi tetap ini orang-orang ngajar nih. Nah, selalu ada itu ya. Selalu ada ya itu ya. Iya. Ceker rempel Kalau lu. kalau saya bisa gini analogikan gini bisa nggak Pastor? Misalkan kan anggap aja saya kan anak kecil nih, anak kecil. Terus saya kan masih belum bisa apa-apa lah, katakanlah saya balita lah ya. Terus mama saya meninggalkan saya gitu, pergi gitu ceritanya. Nah itu ketakutan yang seperti itu nggak? Seperti anak kecil yang kehilangan mamanya gitu. Iya, bisa. Jadi bukan takut karena takut hantu atau takut kematian Ya, atau pokoknya takut rasa kehilangan nggak mau, ya ya kan? kayak gitu ya. Ya itu kalau dalam pemikiran saya begitu ya. Bukan takut karena ini ya, bukan takut karena setan atau mati atau ketakutan karena nggak rela, membutuhkan Yesus tidak rela. Oh enggak ya. Yesus sudah bersiap, cuma kayaknya kan sudah pulang bolak-balik. Orang-orang Islam itu kadang-kadang ngawur. Dia bilangnya Yesus di Getsemani menunjukkan dia tidak rela. Masalah, justru sebelum di Getsemani Yesus sudah bilang bolak-balik. Bahkan ketika di Matius 16 itu, ketika Petrus menghalang-halangi Yesus, malah dimarahin. Mm-mm. Menghalang-halangi Yesus masuk Yerusalem untuk disalib kan. Mm-mm. Petrusnya malah dimarahin. Ini kan Iya. terjadi begitu. Luar biasa ya, itulah. Ya. Iya, iya. Oke, Iya, lanjut ya. Pastor. Ya. Bisa.